Halo guys, nama gue Stam dari StepTech. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua, dan di video kali ini kita bakal unboxing seperti biasa minggu depan review. Ini HP Google Pixel yang gue penasaran apakah masih usable di tahun 2023, yaitu Google Pixel 3a. Yap, ini kalian sekarang bisa dapetin Google Pixel 3a di harga 1,3 juta aja, yang kondisinya katanya mulus banget dan no shadow. Untuk kondisi email, buatnya penasaran, ini emailnya tuh rewrite ya, jadi aman asalkan jangan di reset, tapi kalau update software masih bisa. Tapi untuk update software sendiri sih kan HP ini hanya support sampai Android 12 ya, jadi ya udah mentok sih. Oke, sambil kita buka, kita bahas speknya. Gue bakal taruh di sini untuk lebih komplitnya. Dia pakai chipset yang menurut gue masih oke, Snapdragon 670, fabrikasi 10 nanometer, terus dia punya layar sebesar 5,6 inci. Yap, gue belinya yang 3A biasa, bukannya XL ya, jadi dia compact banget layarnya, hanya 5,6 inci, Full HD yang pastinya, dan layarnya masih 60Hz. Untuk UFS, dia sayangnya belum pakai UFS, dia masih pakai eMMC 5,1. Tapi untuk USB Type-C juga dia masih di USB Type-C 2.0, it's okay karena ini HP budget. Dan untuk NFC dia masih ada headphone jack juga, pretty good, dan yang pastinya masih ada dual speaker. Jadi walaupun paling murah, yang pastinya masih dual speaker juga. Terus dia punya baterai sebesar yang untuk zaman sekarang sih lumayan kecil, tapi untuk size-nya masih wajar, di 3000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 3000 watt. 3000 watt, kenceng banget 3000 watt, 18 watt maksud gue. Untuk toko, seperti biasa gue beli di toko Golden City Sale ya. Khas banget dia packingnya. Dan gue kalau nggak salah mesen yang warna hitam. Kita lihat, yap, dikasih warna hitam. Gue lupa lagi terakhir nge-review Google Pixel 3a kapan ya, udah lama banget. Ini penasaran sih. Tadinya gue mau nge-review Google Pixel 4 ya, apakah masih worth it di tahun 2023. Tapi susah banget nyari Google Pixel 4 yang masih mulus dan emailnya rewrite. Rata-rata tuh kalau ada juga dan mulus itu emailnya email yang cuma sebulan ya, yang rawan banget, yang lebih rawan dari rewrite. Oke, gue olah bentar ya, kita cek untuk kondisinya. Kondisi HP-nya sendiri, gue bisa bilang ini masih cukup oke. Terutama bagian belakang ya. Ini nggak tau cuma gue, atau mungkin kalian juga berpikiran yang sama. Gue sampai sekarang masih suka banget desain Google Pixel 3 series sih. Mau 3, 3XL, 3A, 3A XL. Gue suka banget desain panda kayak gini tuh, nggak tau kenapa. Sampai sekarang gue masih suka. Khas Google aja gitu. Desain Google Pixel 8 sekarang keren juga, tapi ini kayak beda lah feelingnya menurut gue. Ya, bodi belakang bisa kita ini mulus banget ya, walaupun ini semua terbuat dari plastik yang pastinya karena ini series A. Button masih super clicky, power button masih enak dipencet, dan di sini ada dual speakernya ya. Di sini sama di bawah ada USB Type-C, di atas ada headphone jack, nice. Dan di sini ada SIM slotnya sendiri. Kemulusan sih bagian sisi juga dia cukup mulus, dan overall surprise-nya lumayan oke nih. Untuk layar, gue lap bentar. Layarnya dia kelihatannya oke juga, nggak ada scratch. Ini bisa di layar ganti ya, gue nggak tahu karena ini soalnya mulus banget, agak sas. Dan gue lupa lagi ini versi apa, tapi kan ini versi Jepang deh. Nanti kita bakal tes di first impression-nya apakah HP ini bisa silent nggak kameranya. Untuk berat sendiri, Pixel 3a menurut gue beratnya lumayan enteng ya. Ini HP-nya kecil banget by the way. Kalau misalnya mau dibandingin sama iPhone 3GS, masih kelihatan kayak jumbo ya. Tapi juga bisa bilang HP-nya ini cukup compact, dan desainnya masih desain jadul ya. Dia desain zaman-zaman Zenfone Max Pro M1 yang bezel atas bawah walaupun simetris agak tebal. Tebal banget malah. Oke, kita ukur beratnya. Kalau misalnya gue mau tebak, ini kayaknya beratnya sekitar 140 gram. Akurat, let's go. Memang enteng sih ini HP, tapi yang gue suka dari HP-HP Google tuh, walaupun dia enteng ya guys, tapi feeling di tangannya tuh dia masih enak gitu, masih nggak kayak HP murah, nggak kayak HP mainan. Kan kalau kayak HP Infinix GT10 Pro misal, itu HP kerasa banget kayak HP mainan ya, kayak enteng banget gitu, kayak murahan. Ini masih kerasa solid, bobotnya masih enak. Nah, mumpung kita lagi di belakang, di sini ada single tone flash. Ini bukan single tone, dia dual tone flash. Dan di sini ada main kamera yang satu aja, yang masih dipakai ini main kamera sampai pixel 6a ya kalau nggak salah. Dia 12 megapiksel, udah ada optical stabilization, dan recordingnya ini di harga 1 juta menurut gue yang terbaik ya. Bisa 4K 30, pretty good.
Dan di depan dia 8 megapiksel dan bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps. Simple stuff. Oke guys, jadi kita mau setup dulu HP-nya dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impression-nya. Bisa kita lihat kalau rewrite itu bootloader-nya nyala ya. Jadi kalau misal buat yang nanya juga, kalau beli rewrite bisa buat M-Banking, biasanya sih nggak bisa. Kalau Pixel juga biasanya nggak bisa. So ya, gue mau setup dulu HP-nya. Nanti kita bakal balik lagi untuk first impression-nya. Gue bakal tes seperti NFC-nya, sinyalnya gimana, terus display-nya gimana, overall performance-nya di tahun sekarang gimana. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya yang seperti biasa. Pertama mari kita tes untuk fingerprint sensornya. Favorit penempatannya nih. Sampai sekarang pun gue masih suka banget rear fingerprint, kerasa natural aja gitu. Anyway, kita langsung tes 1, 2, 3. Kecepatan normal ya. Nothing spesial, cukup snappy sih menurut gue. Bisa kita lihat tuh, lumayan cepat dari kunci kebuka lagi. Dan scanningnya juga dia sangat akurat dan reliable. Tangan gue kering, masih bisa scan. Untuk yang penasaran, next kita lihat untuk software-nya. Kalau misalnya kita ke sistem, dan kita ke sistem update, dia sudah updated to Android 12. Dan bisa kita lihat kalau misalnya kita ke sistem support, udah langsung dikasih tahu, regular update have ended for this device. Jadi udah selesai, dua-duanya ya. Android version udah selesai, dan juga security ini juga udah mentok sampai Mei 2022. Ya udah 1 tahun ya, udah lebih dari 1 tahun di HP ini udah nggak disupport. Tapi memang, walaupun udah nggak disupport, dia untungnya supportnya di Android yang gue suka ya, Android 12 yang udah berubah banget pakai material U. Jadi dia masih kelihatan somewhat modern lah, walaupun dengan bezel yang besar. Nah, ada satu hal lagi juga yang menurut gue ini masih sangat modern banget di tahun 2023, haptiknya. Ini menurut gue kalian nggak bisa nyari haptik seenak ini di harga 1 jutaan. Ini haptiknya enak banget guys. Khas Google ya, dia memang nggak se-powerful atau nggak se-refine Google zaman sekarang. Tapi ini di tahun 2023 sekalipun, masih dikit HP di harga 2 jutaan sekalipun yang punya haptik seenak ini. Dia haptiknya kerasa bulat dan enak banget dipakai buat ngetik. Pretty nice. Untuk display gimana? Untuk display ini udah OLED dan gue udah tes juga ini tadi di kanvas putih. Dia untungnya nggak ada shadow. Untuk kualitas OLED-nya sendiri dia cukup oke menurut gue. Khas Google, dia punya warna yang sangat warm ya. Rata-rata Pixel 3a tuh OLED-nya memang hangat-hangat semua. Warnanya juga cukup bagus, filmnya nggak cukup oke. Tapi memang bisa kita lihat ini di studio gue yang nggak terang-terang banget. Dia full brightness-nya memang nggak bisa terang banget. Ini udah full. Tapi it's okay lah ya. Next, kita lihat untuk NFC-nya ya. Soalnya ini kan harusnya ada NFC. Kita lihat apakah bisa nge-scan. Kita coba aja langsung buka cek saldo. Oke, scanningnya masih ultra sensitif ya, nggak ada masalah. Bisa nge-scan dengan baik. That's pretty good. DRM info, gue lupa lagi apakah ini support HDR, kalau nggak salah support, yap, support HDR10, tapi memang bisa kita lihat untuk color gamut-nya dia false, it's okay. Refresh rate hanya 60Hz, wajar, kalau ini 90Hz kayaknya baterainya bakal boros banget ya, kayak di Pixel 4. Dan Wi-Fi-nya pastinya sudah di L1. Nice. Selanjutnya mari kita tes untuk Wi-Fi speed-nya. Wi-Fi speed-nya, untuk informasi aja buat yang baru di channel ini, rumah gua tuh pakai Bisnet yang punya kecepatan maksimal 200 megabits per second ya, mau itu upload atau download. Jadi ya, kita lihat apakah HP ini bisa mencapai kecepatan tersebut. Ya biasanya sih kalau umur segini jarang ya. Tapi kita tes aja. Ping, lumayan oke. Dan download speednya oke. Untuk HP tua ya, terutamanya HP udah tua banget kan, cukup impresif sih ini download speednya. 70 MB, decent lah. Kayak HP 2-3 jutaan zaman sekarang gue bisa bilang. Uploadnya, ya 11-12 sama persis. Overall, untuk download speed kayak gini, dia cukup bagus. Dan yang gue suka banget juga sama Pixel 3a, memang kalau dari belakang, dia desainnya masih keren. Tapi kalau ke depan, ini desainnya udah, bahasa Sundanya tuh udah kolot banget, udah tua banget ya. Tapi gue masih suka HP ini karena Pixel 3a itu compact banget sih. Bisa kita lihat nih, walaupun dia punya bezel yang besar, semua sisi easy banget, no problem. Easy peasy lemon squeezy. Dan UI ini juga gue suka banget. Kalau misal kita scrolling kayak gini, dia haptiknya masih bekerja, masih enak banget feeling haptiknya. Overallnya HP masih oke banget sih. Dan buat kalian yang nanya, ini kayaknya HP bagus nggak sih buat HP secondary? Menurut gue, HP-HP Pixel limbahnya cukup oke buat secondary. Karena dia punya performance yang nggak bikin kalian kesel. Dan juga sangat reliable, walaupun memang yang gak reliable dari emailnya. Makanya dijadikan
HP kedua juga ya. Oke, last but not least, mari kita langsung aja tes untuk kamera quality-nya ya. Ini yang memang salah satu selling point terbesar dari Google, mau HP apapun. Kita foto aja yang pertama pakai, ini ada update, tapi kita update nanti di for view. Kita foto Hilichurl 1, 2, 3. Dia ada 2 kali zoom, tapi itu digital yang pastinya, karena cuma 1 kameranya. Oke, itu Hilichurl. Dan yang kedua kita coba foto koleksi earphone nih. Dan yang ketiga selfie. Oh, lumayan wide ini selfie-nya. Pose bapak-bapak. There you go. Kalau ada cahaya memang dia front kameranya silau ya, dia kayak kesilauan gitu. Tapi ya kamera Google memang kalau kamera depan never been good, gak pernah oke, jadi masih cukup fine lah kameranya. Itu gue nggak tahu kalau di foto anget atau enggak, tapi bisa kita lihat ya di viewfinder ini karena dia layarnya anget banget, jadi fotonya kelihatan kayak oranye. Tapi nggak tahu di aslinya gimana karena gue belum sampai editing part. Oke, kalau kita ngomongin video recording, bisa kita lihat bisa 4K 30, pretty good, dan kamera depan bisa 1080p 30 fps. Jadi overall, untuk first impression gue ke review, ini HP sih menurut gue masih oke banget ya. Dari kayak speaker, headphone jack masih ada, masih komplit. Terus dia, menurut gue desainnya oke banget, layar masih bagus. Ini kayaknya masih oke di tahun 2023, tapi itu konklusinya nanti kita bakal bahas di minggu depan. Untuk sekarang cuma segitu aja videonya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah, atau kalian punya saran gue mau nge-review HP apa lainnya bisa komen di bawah juga. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk full review HP mungil tapi beast ini. Bye.